Indonesia akan hadapi Tanzania sebelum menjamu Irak Filipina. Indonesia akan menghadapi Tanzania pada 2 Juni mendatang. Duel tersebut menjadi pemanasan sebelum menghadapi Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pengumuman itu disampaikan akun media sosial resmi Timnas Indonesia pada Kamis, 16 Mei 2024. Berbeda dengan laga melawan Irak dan Filipina, pertandingan kali ini akan berlangsung di Stadion Madia, Jakarta pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tanzania kini berada di peringkat 119 FIFA, sedikit di atas Indonesia yang berada di urutan 134. Kedua negara pernah bertemu pada 1997 di Stadion Siliwangi, Bandung. Kala itu, Merah Putih menang 3-1 berkat gol Fahri Husaini dan Brace Kurniawan Dwi Yulianto. 4 hari setelah laga ini, Indonesia akan berjumpa Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kemudian menjamu Filipina pada 11 Juni di lokasi yang sama. Merah Putih perlu setidaknya 3 poin dari 2 laga itu demi lolos ke putaran berikutnya. Saat ini, Indonesia berada di urutan kedua klasemen grup F dengan 7 poin, di bawah Irak, 12 poin, yang telah memastikan diri lolos ke putaran ketiga. Di bawah Indonesia ada Vietnam dengan 3 poin dan Filipina yang baru meraih 1 poin. Pelatih Shin Tae-yong telah mengumumkan 22 nama yang dipanggil untuk memperkuat Indonesia di 2 laga krusial tersebut. Shin Tae-yong panggil 22 pemain untuk laga Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina, tanpa Elkan Bagot dan Martin Paes. Shin Tae-yong memanggil 22 nama untuk memperkuat Timnas Indonesia di laga kontra Irak dan Filipina dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, ada beberapa nama langganan yang harus absen, seperti Elkan Bagot. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni 2024. 2 laga pamungkas tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Adapun laga tersebut masuk dalam agenda FIFA Matchday periode Juni. Menatap laga penting tersebut, terdapat 22 nama yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Bisa dibilang, Timnas Indonesia tampil dengan kekuatan penuh untuk melawan Irak dan Filipina. Dalam daftar nama yang dipanggil, sebanyak 12 pemain abroad akan ambil bagian. Mereka adalah Jordi Amat, Justin Hubner, Jay Itzes, Hom Haye, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Shane Patinama, Sandy Walsh, Nathan Choeaon, Ragnar Oratmangoen, dan Rafael Struijk. Namun dari 22 nama tersebut, tidak ada nama Elkan Bagot. Belum diketahui pasti mengapa bek berpostur jangkung itu tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong. Tidak hanya pemain Ipswich Town itu saja yang mencuri perhatian. Pasalnya, ada juga beberapa pemain yang sering dipanggil, tapi kali ini justru tidak dipanggil. Mereka adalah Mark Klok, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Untuk Witan, kemungkinan besar tidak dipanggil karena terkena akumulasi kartu. Pemain berusia 22 tahun itu terkena kartu kuning di 2 pertandingan Timnas Indonesia melawan Vietnam. Sementara, 2 laga yang akan dilakoni skuad Garuda memang merupakan laga penting untuk menentukan nasib melangkah ke putaran selanjutnya. Timnas Indonesia hanya butuh 1 kemenangan untuk mengunci tiket ke putaran selanjutnya, sekaligus otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Demi Merah Putih, Erick Thohir pastikan naturalisasi pemain Timnas Indonesia bukan program jangka pendek. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa kebijakan naturalisasi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia akan menjadi program jangka panjang. Namun, pembangunan sepak bola lokal juga akan tetap diperhatikan. Hal itu disampaikan Erick Thohir saat menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh pembawa acara Rossi di Kompas TV, Rosiana Silalahi. Rossi bertanya soal kemungkinan program naturalisasi Timnas Indonesia ini akan jadi kebijakan jangka panjang. Erick mengatakan, PSSI tidak bisa menghalangi para pemain-pemain diaspora yang memiliki darah keturunan Indonesia apabila mereka punya cita-cita untuk bisa memperkuat tanah kelahiran leluhurnya. Program naturalisasi jangan dilakukan seiring. Namun, sepak bola di level grassroots-nya juga harus dibangun.
Liganya juga harus menghasilkan pemain berkualitas, kata Erick Thohir dinukil dari Kompas TV, Kamis, 16 Mei 2024. Kalau ada pemain Indonesia di luar negeri yang punya darah merah putih dan memiliki keinginan bermain untuk timnas Indonesia, ya kita juga harus welcome, ia menambahkan. Menurut Erick Thohir, yang harus dicatat dari program naturalisasi pemain keturunan yang digarap PSSI ialah landasannya yang tidak bersifat transaksional. Sebab para pemainnya memang punya keinginan untuk memperkuat skuad Garuda. Lelaki yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha milik negara itu juga tak bisa memastikan berapa banyak lagi pemain keturunan yang akan datang. Sebab semuanya bergantung pada talent pool atau kumpulan bakat yang tersedia. Namun, it's not about money. Kalau semuanya soal uang, saya enggak. Karena buat saya merah putih penting. Setelah itu ada bonus dan macam-macam yaitu reward untuk pemain, ujar Erick Thohir. Saya tidak bisa jawab soal berapa banyak lagi pemain naturalisasi yang akan diproses oleh PSSI. Karena ini tergantung dengan talent pool yang ada, tambahnya. Meskipun demikian, mantan pemilik klub Serie A, Inter Milan, itu juga memastikan bahwa federasi tidak akan melupakan pembangunan sepak bola lokal meski program naturalisasi akan terus berlanjut. Sebab, menurut Erick, upaya membangun sepak bola juga harus tetap memperhatikan level akar rumput. Dia juga menyadari soal pentingnya kompetisi yang berkualitas untuk melahirkan pemain-pemain terbaik. Realita di dunia sekarang seperti itu. Ada pemain Inggris tiba-tiba main untuk timnas Jerman. Memang seperti itu. Namun, kita juga harus punya program yang baik. Ada grassroots, ada liga, ada tim nasional, katanya. Menurut Erick, upaya menggenjot program naturalisasi memang menjadi tugas PSSI untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Sementara itu, sektor-sektor lain seperti akar rumput dan kompetisi akan dibangun bersama-sama. Kalau kita lihat di seluruh dunia, yang namanya federasi fokus ke tim nasional. Liga itu dikelola secara profesional. Ada campur tangan dari stakeholder lain, termasuk private sector, ujar Erick Thohir. Grassroots itu masyarakat. Tinggal bagaimana kita sebagai federasi menyinkronkan semua keinginan stakeholder jadi satu kalender besar. Tidak mungkin PSSI sendirian membangun sepak bola. Harus bersama-sama, tambahnya.